Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2020 kita bersama boleh melaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, dan mengurangi sukacita kita pada sore hari ini. Walaupun kita tetap WFH atau Worship from Home, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Mari kita bersama merayakan kemenangan Tuhan dengan mengangkat pujian Ku Menang, Ku Menang. Mengundang sidang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh gunakan kedua tangan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bahwa Tuhan telah bangkit dan naik ke surga. Dia bangkit. Pujikan sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dia bangkit. Dengan penuh sukacita kembali, oh Tuhan Yesus telah menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Tuhan bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus, nada Roh Kudus. Silakan untuk duduk kembali. Dipersilakan untuk duduk kembali. Wajah Tuhan senantiasa terpancar ketika kemuliaannya dan Tuhan boleh dimenangkan. Kita bersama akan mengangkat pujian NP nomor 77, Betapa Agung dan Mulia. Betapa agung dan mulia. Betapa agung dan
berbalaskan. Kasih-Nya tak berbalaskan, kuasa-Nya tak beri. Senangnya maut dikalahkan, Kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, Engkau boleh menang atas maut, dan pada saat ini Tuhan kami siap merayakan kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu dalam surga. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan urapan kuasa-Mu, dan biarlah kami boleh semakin melekat di dalam Tuhan. Ya Yesus, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang memimpin, yang menaungi setiap kami, dan siapkanlah hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah mulut kami memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah sukacita di dalam hati kami menjadi alunan yang indah di dalam surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memujikan nyanyian pujian nomor 76, Masyurkan Rajamu. Yesus tetap kekal dan penolong yang besar. penolong yang besar, kasih-Nya dikenal memasuknya Tuhan. Suaramu dan hatimu berpadu pujimu, Warna langit laut di bawah kuasa. di bawah kuasa-Nya, puji terangkau di dekat kuasa-Nya. Suaramu dan hatimu berpadu pujimu, Tibalah saatnya kita bersama akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, puji nama Tuhan. Kembali kita akan menaikkan pujian, kita akan bersama menobatkan Raja, diambil dari nyanyian pujian nomor 78, marilah nobatkan Sang Raja. Mengisi angkasa, hai bagi jiwaku, memati rajamu, yang bagi dosamu, pujilah padamu. Dengarkan lagu pujian mengisi angkasa. Ayat ketiga, hai bangkit jiwaku. Kita bersama akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Untuk doa syafaat dan doa persembahan kami mohon kepada Bapak Pendeta Yosia Wartono untuk boleh memimpin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Hari ini kenaikan Tuhan ke surga kami rayakan bersama-sama. Kami mengucap syukur sesuai dengan janji-Mu bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan itu menjadi pengharapan, penghiburan, dan keteguhan kekuatan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap bangsa, segenap umat, segenap manusia dari seluruh muka bumi yang hari ini atau esok hari merayakan kenaikan-Mu ke surga diberkati oleh Tuhan, dan biarlah mereka semua dipakai oleh Tuhan luar biasa
bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kesempatan indah ini kami juga ingin menyerahkan seluruh anggota gereja yang ada di rumah masing-masing. Mereka sedang mengikuti dan beribadah secara live streaming di rumahnya masing-masing. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini bersama-sama boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberi kepada mereka sukacita, dan biarlah seisi rumah gegap gempita, memasyurkan Engkau, memaklumkan Engkau. Dan kami mohon perlindungan Tuhan atas mereka semua, pemeliharaan Tuhan atas mereka, penjagaan Tuhan atas mereka semua. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Sebakti dianugerahi oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, kesusahan untuk dapat melaksanakan tugas hidup dari hari ke hari dalam sukacita dan bagi hormat puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga ingin menyerahkan kepada Tuhan Gereja Baptis Indonesia Sebakti, biarlah dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk memaklumkan Injil Yesus Kristus, mengajarkan kebenaran firman-Mu, untuk meningkat mantapkan hubungan kami satu dengan yang lainnya dalam persekutuan indah di dalam nama-Mu. Dan biarlah setiap ibadah kami diperkenan oleh Engkau dan menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh semakin giat dalam melayani Tuhan dan terus-menerus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus-menerus memberkati gereja ini dalam segala sesuatunya, sehingga gereja-Mu ini menjadi alat bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayanan gereja kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat Tuhan, biar esok hari ketika kami melaksanakan pelayanan sosial untuk menyatakan simpati kami kepada anggota-anggota gereja yang sedang mengalami kesulitan dalam situasi kondisi sekarang, biar Tuhan memberkati, biar hal ini memberi keringanan dan sukacita kepada mereka untuk menatap hari esok, bahwa di dalam Tuhan ada perhatian, di dalam Tuhan ada pengharapan dan ada pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin menyerahkan pelayanan-pelayanan gereja-Mu ini yang lainnya kepada Tuhan. Berkati PPA, berkati TK, dan juga Tuhan berkati Posyandu Lansia. Biarlah dipakai Tuhan luar biasa untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kami ucap syukur dari hari ke hari, pelayanan umat baptis semakin membahana dengan model dan cara yang baru, menggunakan media sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka, ibadah mereka, dan melayangkan Injil Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur karena dalam suasana dan situasi demikian, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan, mereka bersatu padu, bergandeng tangan, dan juga menengadah ke hadapan Tuhan untuk mohon perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan menolong kami supaya kami dapat mengatasi persoalan COVID-19. Dan setiap anak-anak boleh ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Mereka bisa menyatakan rasa empati, simpati, dan juga memberikan uluran tangan mereka bagi yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan meninggikan Kau. Kami menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka dengan penuh semangat dan antusias untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan rencana untuk kongres atau MUBES yang diadakan akhir tahun ini, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati. Kami meyakini penuh bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga baptis dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus rumah sakit baptis dan klinik-klinik baptis. Biarlah dipakai Tuhan luar biasa. Dalam situasi dan suasana yang demikian, biar rumah sakit baptis dipakai oleh Tuhan untuk mampu mengadakan pendekatan pada masyarakat, pendidikan kepada masyarakat, menenangkan masyarakat, dan juga menolong masyarakat untuk hidup benar, tertib, bersih, dan juga mengikuti pola-pola yang tepat dalam hal menjaga diri dari pengaruh virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk dedikasi dan komitmen dari setiap dokter, para medis, dan juga semua staf yang mendukung pelayanan rumah sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan biarlah mereka
mengambil kesempatan ini dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu atas semua anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan di lembaga-lembaga baptis. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu negeri kami. Kami menyerahkan kepemimpinan Joko Widodo, pemerintahan Republik Indonesia dalam upaya untuk menggerakkan masyarakat bagaimana melaksanakan tugas kehidupannya dengan benar berhadapan dengan COVID-19. Dan biarlah setiap masyarakat mampu melindungi diri, menjaga diri, dan mengembangkan pola hidup sehat, pola hidup bersih, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Sehingga bangsa ini betul-betul terlepas dari COVID-19 oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kesadaran masyarakat, oleh karena keterbebanan satu sama lain dalam hal menghadapi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan, kekuatan, kesusahan, hikmat, bijaksana Presiden kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan keuletan, Tuhan memberikan ketelatenan, dan Tuhan memberikan kecermatan dalam memandang dan memutuskan segala sesuatu. Kami juga menyerahkan Menteri Kabinet Kerja dalam tangan kuasa-Mu, satu sama lain saling menopang dan bekerja secara kompak bagaimana negeri ini dapat mengatasi persoalan berhubungan dengan COVID-19, demikian juga menjaga perekonomian bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan para pengusaha-pengusaha, bila Tuhan memberikan kebijaksanaan dan juga kearifan dalam memutuskan bagaimana perusahaan itu tetap dikelola dan dipimpin dengan baik, dan semua pekerja karyawan yang harus dan mesti bekerja, mereka dilindungi oleh Tuhan dan menjaga diri dengan baik, sehingga perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik dan seluruh rakyat Indonesia segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhannya tersedia. Dan juga kami menyerahkan seluruh petani yang bekerja giat untuk menghasilkan hasil tani yang memenuhi kecukupan bagi kebutuhan sembako seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pemerintah terus dengan cermat dan bijaksana mengadakan pendampingan dan supaya mereka dapat hidup sejahtera di bumi pertiwi ini. Kami menyerahkan secara khusus pemerintahan kota Kediri dalam tangan kuasa-Mu. Mohon berkat Tuhan atas wali kota dan juga wakil wali kota dan semua yang terlibat di dalam pemerintahan di kota Kediri. Biar Tuhan melindungi dan menjaga mereka, sehingga kesungguhan mereka untuk menolong masyarakat dan menjaga masyarakat dari persoalan COVID-19 dapat berjalan lancar. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Inilah seluruh doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Seraya kami menyerahkan seluruh persembahan dari setiap anak-Namu yang diaturkan dengan rasa syukur kepada Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah ruah atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan dengarlah
Untuk bangkit berdiri, berkati persembahanku. Silakan duduk kembali. Kita akan bersiap menerima kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan kembali memuji nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 222, Hanya Inilah Aku Tuhan.
Sekarang saatnya kami untuk mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga didasarkan atas kebenaran firman-Mu. Dan biar hal ini semakin meneguh mantapkan iman kami kepada Tuhan, membawa kami untuk menapaki kehidupan dari hari ke hari dalam sukacita dan penuh kepastian pengharapan. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami, dan biarlah kami semakin jelas mengerti kehendak dan karya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua yang dalam kesempatan indah ini masing-masing beribadah di rumah bersama seisi keluarga. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 hari Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu terjadi. Dan kita dapat menemukan catatan itu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul sebagaimana yang ditulis oleh Lukas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan memberitahukan kepada para murid dan juga pengikutnya untuk berkumpul di Bukit Zaitun. Dan betul mereka datang ke sana, dan menurut catatan Rasul Paulus lebih daripada 500 orang sekaligus. Lebih daripada 500 orang sekaligus yang datang bertemu dengan Yesus, menerima pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Lebih dari 500 orang. Bahkan ketika Paulus memberikan laporan, Paulus mengatakan di antara mereka masih ada yang hidup sampai sekarang ini. Ini artinya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah cerita dari seseorang atau orang yang bersangkutan. Tuhan Yesus Kristus sendiri cerita bahwa dia naik ke surga. Bukan. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus disaksikan lebih dari 500 orang. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah kenyataan, adalah fakta sejarah oleh karena saksinya bahkan lebih daripada 500 orang, dan luar biasa. Dan satu catatan menarik di sini adalah bahwa jauh sebelum Lukas menulis mengenai hal-hal tentang Yesus dan peristiwa-peristiwa tentang Yesus, Lukas memberikan laporan bahwa ia sudah meneliti segala sesuatunya dari asal muasalnya. Bertemu dengan orang-orang saksi kuncinya, orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, mewawancari mereka dan kemudian memberikan tanda ini benar, ini terjadi, ini benar, ini terjadi, ini benar terjadi. Nah, ini adalah penelitian dari Lukas, dan Lukas memberikan satu penegasan bahwa semua hal yang dituliskan berkenaan dengan Yesus benar adanya. Benar adanya adalah fakta historis, kenyataan yang terjadi di muka bumi ini, bukan cerita isapan jempol atau bukan karang-karangan bahwa Yesus naik ke surga. Memang Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Nah, sekarang mari kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, atau sebelum kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus berkenaan dengan kenaikannya ke surga dan pesan apa yang dinyatakan kepada para muridnya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Sesudah Yesus mengatakan banyak hal kepada para muridnya, di sini katakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dari peristiwa kenaikan ini, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga,
muridnya menatap ke langit, seolah-olah mungkin tidak percaya apa yang sedang terjadi, dan lihatnya ketika mereka masih menatap ke langit, datanglah dua malaikat Tuhan dan mengingatkan mereka, "Hei orang Galilea, mengapa kamu menatap ke sana? Yesus yang hari ini kau saksikan naik ke surga, pada saatnya dia juga akan datang dengan cara yang sama." Ini artinya apa? Ia naik untuk datang kembali. Dia naik untuk datang kembali. Bahkan ketika dia datang kembali kedua kali ke dalam dunia, juga akan disaksikan oleh dunia ini, juga akan disaksikan, dan dia datang untuk mengangkat para salehnya ke surga. Mengapa hal ini perlu kita mengingatnya? Supaya kita semua yang mengikut Tuhan Yesus Kristus bersyukur bahwa Yesus naik ke surga untuk datang kembali, dan pada saatnya untuk membawa kita ke surga. Sesuai dengan apa yang dijanjikannya di dalam Yohanes pasal 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Untuk menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Bagi semua orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang kemudian menjadi pengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Jadi oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita gelisah, jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita kecewa, jangan kita mundur, jangan kita memutuskan untuk tidak lagi mengikut Yesus. Tetaplah percaya pada Yesus, ikutlah Ia, oleh karena di dalam Dia kepada kita telah disediakan kepastian tempat di surga. Di dalam Efesus pasal 2, di sini diberikan penjelasan yang tegas kepada kita semua, bahwa oleh karena kasih karunia-Nya, Dia bukan hanya membangkitkan kita, tetapi juga menyediakan tempat bagi kita di surga bersama-sama dengan Dia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dan 7, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, ini satu kepastian. Jadi bagi kita orang yang percaya kepadanya, telah disediakan tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita mendengar berita tentang kematian seseorang yang mengikut Yesus, yang percaya pada Yesus Kristus, beritanya telah pulang ke rumah Bapa di surga. Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Memang demikian, karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagi setiap orang yang percaya oleh Yesus Kristus telah disediakan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Jadi kematian bagi setiap orang percaya berarti kita masuk dalam persekutuan abadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga. Ini adalah satu kepastian yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada kita semua. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudaraku, pesankan kepada anak-anakmu, pesankan kepada cucu-cucumu, hal ini, kebenaran ini, supaya anak cucumu menjadi pengikut Kristus yang setia, percaya pada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayatnya, bahkan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai ada di antara anak cucu kita yang tidak mengikut Kristus, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di dalam Dia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan tempat di surga. Dia bukan saja membangkitkan kita dari kematian, tetapi juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya, puji Tuhan. Inilah satu pengharapan, satu jaminan yang pasti untuk kita semua. Oleh karena itu, tidak sedikit orang-orang percaya yang tetap mengikut Yesus dan memilih mengikut Yesus, tetap melayani Yesus dan tetap memilih melayani Yesus, sekalipun mereka di bawah ancaman,
mereka dianiaya, mereka mungkin ada yang disiksa dan perlakuan secara tidak adil, tapi mereka tetap memilih mengikut Yesus, percaya Yesus, dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Surga nilainya jauh lebih tinggi daripada penderitaan yang sementara di dalam dunia ini. Daripada kesusahan kepedihan sementara di dalam dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerti benar akan kebenaran firman Tuhan, akan janji Tuhan kepada kita semua, mereka akan tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita mengingat kenaikan Yesus Kristus, kita ingat bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Dan kita semua tidak tahu kapan dia datang, bila mana ia datang. Oleh karena itu nasihat yang berharga, kita memang harus membuat perencanaan sesuai dengan cita-cita, bahkan melampaui pencapaian cita-cita hidup kita hingga kita mati. Tetapi kita harus melaksanakan tugas kehidupan kita dari hari ke hari, seolah-olah Yesus akan segera datang. Seolah-olah Yesus akan segera datang. Memang kita tidak tahu kapan dia datang. Artinya apa? Setiap hari kita harus selalu dalam kondisi siap sedia. Bila mana saatnya dia datang, kita ditemui oleh Yesus dalam keadaan setia kepadanya, melayani dia, teguh berpegang kepada firman-Nya, dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, buatlah perencanaan sesuai dengan harapan dan cita-cita masa depanmu. Tapi ingatlah, Yesus bisa datang sewaktu-waktu dan kita tidak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, kualitas hidup keseharian kita harus kita pertahankan, kita jaga, bahkan seharusnya semakin kita tingkatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya ketika dia datang, kita didapatinya setia. Bila namaku dipanggil, ku ada. Bila ia datang, ku ada. Bila ia datang, ku ada. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun di antara kita yang tidak betul sikap waspada dalam keseharian hidupnya, berkarya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti sekarang keadaan kita dalam suasana COVID-19, virus corona yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita tidak tahu di mana ada dan di mana beradanya, dan kapan dan bila mana tersebarnya oleh siapa. Nah, kita tidak mengerti dan tidak bisa mengidentifikasi dengan mata kepala kita. Oleh karena memang tidak bisa terlihat dengan mata. Dan siapa yang menjadi pembawa dan siapa yang menularkan, kita juga tidak mengerti. Oleh karena itu, kesigapan kita untuk selalu menjaga diri sewaktu-waktu dimanapun, dalam keadaan apapun, harus tetap kita lakukan dengan tertib dan teratur. Demikian ini yang harus kita jaga dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Dan semangatlah dan tetap semangatlah. Sebab ketika kita mengingat akan kenaikannya, kita juga mengingat bahwa dia akan datang untuk menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dikatakan dalam firman-Nya di dalam Injil Yohanes pasal yang 8 dan 9 di sana dikatakan, kalau ia datang, ia tidak akan menghakimi, tapi ia mengaruniakan keselamatan. Masing-masing orang pada saatnya akan dihakimi oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi barang siapa yang percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan, ia telah menerima keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Sehingga sewaktu-waktu kami dipanggil pulang kembali, berarti ada tempat kami di surga untuk bersama-sama kami mengalami kebahagiaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bila setiap anak-anakmu beroleh penghiburan dan kekuatan, keteguhan, dan kebijaksanaan dalam suasana situasi yang demikian, ketika kami mengingat janji Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dalam rumah Bapakku.
Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, ya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang memastikan kami bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi kami rumah, tempat di rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah pemberitaan firman-Mu ini mendatangkan sukacita melimpah bagi setiap anak-anak-Mu. Semangat mereka terpompa kembali untuk melaksanakan kehidupan mereka dari hari ke hari dalam pimpinan, berkat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah sekarang setiap anak-anak-Mu menengadahkan tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan kepada mereka, memenuhi mereka, dan bahkan mereka menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Mereka selalu memahami, menyadari bahwa wajah Tuhan selalu menyinari mereka, sehingga mereka hidup dalam terang-Mu yang ajaib. Dan sekarang ya Bapa, kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan untuk mengambil waktu sejenak mengucap syukur atas jaminan yang Tuhan telah berikan, jaminan keselamatan.